Papua selalu disebut sebagai tanah yang kaya. Kaya hutan, kaya air, kaya cerita. Namun kekayaan, seperti cahaya, bisa menghangatkan atau membakar. Semua tergantung bagaimana ia disentuh. Di Istana Negara, pada sebuah rapat pembangunan, nama Papua kembali disebut. Bukan sebagai wilayah tertinggal, melainkan sebagai kunci. Kunci swasembada energi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto berbicara dengan nada optimistis. Sawit di Papua, tebu untuk etanol, singkong sebagai energi, tenaga surya dan hidromini menjangkau kampung terpencil. Semua terdengar rapi, semua terdengar logis, dan semua dibungkus satu kata besar, kemandirian. Targetnya jelas, 5 tahun, Indonesia tak lagi bergantung pada impor BBM. 520 triliun rupiah yang selama ini mengalir ke luar negeri diproyeksikan tinggal separuh, bahkan nol. Presiden bahkan mengatakan, bayangkan berapa ratus triliun bisa kita hemat. Dalam narasi ini, Papua bukan lagi pinggiran. Ia ditempatkan di pusat peta energi nasional. Namun, disinilah cerita mulai berlapis. Sawit di Indonesia bukan sekedar komoditas. Ia adalah simbol pembangunan dan juga simbol konflik. Di Sumatera dan Kalimantan, sawit pernah dijanjikan sebagai jalan keluar ekonomi. Sebagian berhasil, sebagian meninggalkan jejak, banjir, konflik lahan, hutan yang hilang. Maka ketika kata sawit disebut untuk Papua, ingatan kolektif bangsa bergerak. Pertanyaannya bukan lagi bisa atau tidak, melainkan belajar atau mengulang. Seorang analis geopolitik lingkungan pernah berkata, negara sering tergoda menanam solusi yang sama di tanah yang berbeda, tanpa membaca sejarahnya. Papua bukan ruang kosong. Ia hidup, ia punya manusia, ia punya ekologi yang rapuh sekaligus strategis. Rp250 triliun penghematan, 500 triliun rupiah jika target maksimal tercapai. Angka-angka ini bukan sekadar ekonomi, ini adalah bahan bakar politik. Dana sebesar itu, kata Presiden, bisa berarti 1 triliun rupiah per kabupaten. Pembangunan, rumah sakit, sekolah, jalan. Namun, publik Indonesia sudah belajar satu hal. Uang besar selalu datang bersama resiko besar. Karena itu, Prabowo menekankan satu kalimat penting. APBD jangan bocor, harus menyentuh orang asli Papua. Kalimat ini mengandung kesadaran bahwa persoalan Papua bukan hanya soal sumber daya, tapi soal siapa yang menikmati. Disinilah legitimasi dipertaruhkan. Jika proyek energi besar hadir tanpa rasa keadilan, maka kemandirian berubah menjadi kecurigaan. Pertemuan Presiden dengan 6 gubernur dan puluhan bupati Papua berlangsung lebih dari 3 jam. Serius, padat, dan penuh aspirasi. Dana otsus, regulasi yang fleksibel, provinsi baru berbasis budaya, 700.000 anak belum sekolah, rumah sakit unggulan. Semua dibahas. Ini menunjukkan satu hal, Papua tidak sedang meminta mimpi, ia sedang meminta sistem yang bekerja. Seorang pengamat kebijakan publik menilai bahwa proyek energi sebesar apapun akan gagal jika kapasitas SDM dan tata kelola tidak dibangun bersamaan. Energi bisa mandiri, tapi negara bisa tetap rapuh. Disinilah cuisnya. Wacana sawit Papua bukan hanya soal dalam negeri, ia adalah sinyal keluar. Sinyal bahwa Indonesia ingin mengurangi ketergantungan global, memperkuat posisi tawar energi,
dan menutup celah defisit neraca perdagangan. Dalam geopolitik modern, negara yang swasembada energi lebih berani bersuara. Namun, dunia juga menonton. Papua adalah wilayah dengan keanekaragaman hayati global. Setiap keputusan di sana akan dibaca sebagai arah kebijakan Indonesia. Apakah hijau atau sekadar hijau di pidato? Seorang analis geopolitik internasional menyebutnya dilema klasik negara berkembang, antara mengejar kemandirian cepat atau membangun keberlanjutan lambat. Jika narasi ini hanya dibaca sebagai proyek sawit, kita kehilangan maknanya. Ini bukan soal pohon, ini soal niat politik. Apakah negara benar-benar ingin Papua berdiri di atas kakinya sendiri? Atau Papua kembali menjadi alat untuk menopang mimpi nasional? Prabowo berbicara tentang perencanaan ketat, tentang teknologi surya murah, tentang hidromini, tentang rakyat Papua menikmati hasil energinya sendiri. Semua itu membuka harapan. Namun harapan di Papua selalu datang dengan kewaspadaan. Karena terlalu sering, janji datang lebih cepat daripada keadilan. Papua adalah cermin. Ia memantulkan siapa kita sebagai negara. Jika sawit ditanam dengan transparansi, jika energi dikelola oleh masyarakat, jika anggaran tidak bocor, dan jika anak-anak Papua mendapat masa depan, maka swasembada energi bukan hanya soal BBM. Ia menjadi simbol kedewasaan bangsa. Namun jika tidak, maka janji besar hanya akan menjadi gema lain yang hilang di antara hutan dan gunung. Energi bisa ditanam, kepercayaan tidak. Dan disitulah sesungguhnya pertaruhan politik Indonesia hari ini.